Shalom Gunarvers, kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari Tuhan. Kami kembali lagi untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kini berkatilah kami, biarlah kiranya urapan-Mu turun ke atas kami. Biarlah ibadah ini Tuhan bisa berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mulai ibadah kami ini di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
dasar dari yang kuharapkan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, kita akan satu pujian.
hambamu yang akan menyampaikan Tuhan, pakailah bibir hambamu, biarlah dia bisa berkata-kata dengan seturut kehendak Kau. Dalam nama Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Sobat Genap, bertemu lagi dengan Kak Lina. Saat ini Kak Lina punya cerita yang sangat menarik. Adik-adik di rumah sudah siap gak mendengarkan cerita dari Kak Lina? Tentu sudah siap semua ya. Nah, kali ini Kak Lina akan bercerita yang terambil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita akan baca sama-sama. Bagi yang mempunyai Alkitab bisa membaca sama-sama dengan Kak Lina. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Yuk kita baca bersama-sama ya. Semua sudah membawa Alkitabnya? Semua sudah buka? Naaman ada di 2 Raja-Raja ya. Jadi ada di perjanjian lama. Jangan cari Naaman di perjanjian baru, tapi carilah di perjanjian lama yang terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Semua sudah mendapat ya? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Naaman sedang sakit kusta, adik-adik. Kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi Naaman ini punya budak perempuan, gadis kecil, budak gadis kecil yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Ketiga, berkatalah gadis kecil itu kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, seorang anak kecil yang memberitahu kepada atasannya, kepada pimpinannya. 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, kata Elisa. Elisa menyuruh Naaman datang kepada Elisa supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Wow. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Apa yang terjadi, adik-adik? 10. Elisa menyuruh seorang suruhan, dia menyuruh karyawannya, dia menyuruh bujangnya, pegawainya datang kepada Naaman mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tahir itu artinya sembuh, adik-adik. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Gusar itu pergilah Naaman dengan marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Nabi Elisa datang keluar menemui Naaman dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di tempat penyakit itu, dan demikian Naaman menjadi sembuh dari penyakit kustanya. 12. Bukankah sungai Abana dan sungai Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir dan menjadi sembuh?
Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan marah, dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang mendekat kepada Naaman serta berkata kepada Naaman, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang Nabi itu hanya menyuruh Bapak untuk mandi, dan engkau akan menjadi tahir." 14. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, Nabi Elisa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak yang menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada Elisa, nabi Allah itu. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." 16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup," kata Elisa, "yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Elisa tetap menolak. Amin. Adik-adik, dari cerita ini cerita yang sangat menarik. Sangat menarik. Apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, yuk kita kupas satu persatu supaya adik-adik bisa mengerti bagaimana Naaman, bagaimana Nabi Allah. Apa yang bisa kita contoh dari cerita ini? Apa yang bisa kita teladani dari cerita ini? Yang pertama, Naaman itu adalah orang yang terpandang. Dia seorang panglima, adik-adik, di ayat pertama. Dia seorang yang terpandang, dia punya kekuasaan, dia punya uang yang banyak. Naaman ini bukan orang yang miskin. Naaman ini bukan orang yang bodoh. Naaman ini bukan orang yang tidak punya kepintaran. Naaman ini punya segalanya. Dia punya kekuatan, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya semuanya. Nah, adik-adik, mungkin kita berpikir, wah, aku ini orang kaya, aku ini dilahirkan dengan keluarga yang mampu, papa mamaku itu kaya. Jadi aku tidak perlu Tuhan, seharusnya aku tidak perlu berdoa, aku tidak perlu datang ke gereja, aku tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu bagi aku. Aku pasti akan punya masa depan yang indah, aku pasti akan mempunyai kebahagiaan. Karena apa? Karena dengan uang aku akan bisa memiliki segalanya. Lihat, Naaman adalah orang yang kaya, tapi dia tetap membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan, adik-adik. Semua manusia dalam dunia ini, semua membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia orang pintar, baik dia orang bodoh, baik dia orang yang tinggi, orang yang besar, orang yang gemuk, orang yang kurus. Semua orang dalam dunia ini membutuhkan Tuhan. Itu yang perlu kita sadari. Poin pertama dari Kak Lina berharap adik-adik sadar bahwa hidup adik-adik sangat membutuhkan Tuhan. Begitu pula dengan hidup Kak Lina. Kak Lina sangat membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu. Meskipun mungkin kalian berpikir, aku ini orang jenius, aku ini pintar, IQ-ku tinggi, nilai rapotku tidak pernah jelek, aku berprestasi, aku selalu juara di kelasku. Kepintaran yang kita punya tidak bisa menjamin kehidupan kita, adik-adik. Tapi yang bisa menjamin kehidupan kita hanya Tuhan. Maka dari itu jangan jauhkan diri kita dari Tuhan, tapi dekatkanlah diri kita pada Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah keberhasilan boleh kita terima. Maka dari itu adik-adik, Celina tidak mengajarkan adik-adik untuk tidak menjadi pintar. Kalau begitu aku tidak perlu belajar. Ya, kalau begitu aku tidak perlu rajin. Kalau begitu aku tidak perlu apa-apa. Cukup aku mendekatkan diriku kepada Tuhan, maka aku menjadi orang berhasil. Tentu tidak. Karena Tuhan berkata, lakukan bagianmu dengan baik, maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan dengan baik. Kalau kita menjadi malas, kita tidak mau belajar, kita juga tidak akan menjadi orang yang pintar. Semua itu juga berasal dari kita. Tentu bukan dari kita saja, tapi juga berasal dari Tuhan.
Sekalipun kita mungkin belajar mungkin setiap hari berbulan-bulan dari pagi sampai malam kita belajar terus, kalau kita tidak belajar untuk mengandalkan Tuhan, kepintaran itu dari mana? Dari Tuhan. Kesehatan tuh dari mana? Dari Tuhan. Nah, maka dari itu tidak mungkin kan dalam keadaan kita sakit, kita terus ikut ujian. Semua itu berasal dari Tuhan. Jadi selain kita melakukan bagian kita, yaitu kita melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita dengan baik, maka percayalah kita juga harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Kemenangan kita, juara kelas kita, kepintaran yang kita miliki, semua itu berasal dari Tuhan. Maka dari itu janganlah adik-adik menjadi orang yang sombong. Anak yang sombong, inilah kepintaranku karena aku rajin belajar sehingga aku mendapatkan nilai yang bagus. Ingat, semua pujian hanya kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kepada adik-adik, untuk adik-adik bisa menjadi terang di tengah kegelapan, supaya adik-adik bisa menjadi contoh yang baik. Bagaimana anak-anak Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa, lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat pikiran yang adik-adik punya. Tuhan mau pakai adik-adik menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, poin pertama yang Kak Lina ini sampaikan bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan. Sadari itu, renungkan bahwa kita tidak bisa hidup dari Tuhan. Jadi, poin pertama yang ingin Kak Lina sampaikan apa tadi? Semua sudah mencatat di bukunya. Apa poin pertama? Sadarlah bahwa kita butuh Tuhan. Ya, sadar kita ini butuh Tuhan. Maka dari itu jangan jauhkan adik-adik dari persekutuan-persekutuan yang ada, dari ibadah genap, dari ibadah umum. Nah, jangan jauhkan. Setiap hari diusahakan untuk bisa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka dari itu penting sekali bahwa kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Manusia itu sangat rapuh adik-adik, sangat rapuh, mudah sakit, manusia itu mudah lemah. Nah, maka dari itu kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada manusia yang berkata, aku kuat sehingga aku tidak membutuhkan Tuhan. Tidak ada. Semua manusia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan kita menjadi orang yang sombong dengan kita berkata, aku tidak perlu ibadah lagi, aku tidak perlu membaca Alkitab lagi, aku tidak perlu berdoa lagi, sebab dengan aku sendiri, dengan kekuatanku sendiri, aku mampu. Tidak ada adik-adik. Kita membutuhkan Tuhan. Itu mutlak. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sadari itu baik-baik bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maka dari itu jangan jauhkan diri kita dari Tuhan, sehingga kita menjadi manusia yang lemah. Iblis senantiasa menampi iman kita, menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Tapi saat kita mendekatkan diri kita pada Tuhan, kita boleh memperoleh kekuatan itu dari Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, sehingga kita boleh kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan dalam diri kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan sandarannya kepada kita, sehingga kita boleh menjadi kuat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita, kemampuan itu kepada kita, kepintaran itu kepada kita. Amin adik-adik. Amin. Nah, poin kedua yang Kak Lina dapat dari cerita ini adalah cara Tuhan bukan cara kita. Apa? Poin kedua, cara Tuhan bukan cara kita. Poin kedua kita baca di ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa itu datang keluar menemui Naaman. Kan dia yang meminta dari raja itu, bahwa rajanya kan sudah tidak mau, raja Israel. Tapi Nabi Elisa itu keluarlah menemui aku. Aku ini kan panglima gede, aku ini punya wibawa besar. Kenapa kok hanya bujang? Kenapa kok hanya karyawan yang datang keluar menemui aku? Tersinggung aku ini. Wah ya tersinggung aku ini karena Elisa tidak mau keluar menemui Naaman, seorang panglima. Sombong enggak Naaman ini? Sombong sekali ya adik-adik. Sombong sekali Naaman ini. Nah, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya
tidaknya Elisa datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu Elisa itu menggerak-gerakkan tangannya di atas tubuhnya Naaman yang kusta itu, dan Naaman menjadi sembuh. Itu maunya Naaman, adik-adik. Tapi sekali lagi Kak Lina bilang, cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin adik-adik punya pergumulan dalam hidup adik-adik. Bukan adik-adik berpikir, aku sudah 1 tahun ini berdoa terus dengan pergumulanku. Aku selalu berdoa dan aku selalu mendekatkan diriku kepada Tuhan, Kak Lina. Aku selalu berdoa, tapi lihat Tuhan tidak jawab doaku. Mungkin adik-adik bukan seperti itu, tapi mungkin adik-adik berpikir, aku ini pelayan Tuhan, aku ini melayani Tuhan seumur hidupku. Papa mamaku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan juga, adik-adikku semua melayani Tuhan. Satu keluarga aku ini melayani Tuhan. Tapi lihat, aku dikasih penyakit yang serius oleh Tuhan. Mungkin bukan seperti itu juga. Mungkin adik-adik berpikir, aku ini sudah belajar semalaman, aku ini sudah berdoa, sudah belajar, tapi kenapa ya kok aku tetap aja seperti ini ya, tidak dapat nilai bagus. Mungkin adik-adik punya banyak sekali segudang pergumulan dalam diri adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, seharusnya Tuhan ini ada apa enggak ya? Tuhan ini ada apa enggak sih? Tuhan ini mendengar enggak sih setiap doaku? Sekali lagi Kak Lina berkata, camkan ini baik-baik dalam diri adik-adik. Cara Tuhan bukan cara kita, tapi cara Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Seperti Naaman, mungkin Naaman berpikir, aku maunya Tuhan itu seperti ini. Kita mau ngatur Tuhan. Pokoknya aku pengen Tuhan itu maunya ke kanan. Aku minta Tuhan ke kanan, tidak boleh ke kiri. Aku mau Tuhan ke kanan. Nah, mungkin kita ingin mengatur Tuhan sesuai dengan jalan pikiran kita. Adik-adik tahu enggak? Cara Tuhan bukan cara kita, tapi cara Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Nah, ini proses hidup yang harus Naaman alami. Nah, tetapi pergilah Naaman dengan marah serta berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakitku kustaku. Cara Tuhan bukan cara kita. Sadari itu, sadari betul bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Dia punya 1001 cara untuk menolong hidup adik-adik. Jangan adik-adik kendalikan dengan harus seperti ini, Tuhanku harus melakukan seperti ini, tidak boleh melakukan itu, tapi harus melakukan ini. Cara Tuhan bukan cara kita. Kita tidak bisa mendikte, mengatur Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat, yang tidak peduli atas kehidupan kita. Dia sangat mencintai kita dan dia mengharapkan yang terbaik atas hidup adik-adik. Maka dari itu cara Tuhan adalah cara Tuhan, bukan cara kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, ayat ke-12, bukankah sungai Abana, sungai Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah adik-adik, mungkin proses yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin berpikir, wah terlalu berat Tuhan, proses yang Tuhan berikan kepada kita. Semua proses yang Tuhan berikan dalam kita mendewasakan kita. Tuhan tahu bahwa Naaman ini orang yang sombong. Maka dengan penyakit kustanya, Tuhan ingin Naaman berubah. Dari kesombongannya yang sangat tinggi, dia belajar untuk rendah hati. Nah adik-adik, segala proses yang kita alami mempunyai maksud yang baik dalam kehidupan kita. Mengajari kita untuk menjadi orang yang sabar, mengajari kita untuk tidak menjadi sombong dalam kehidupan kita, mengajari bahwa kita ini sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Nah adik-adik lihat, mungkin Naaman berpikir, wah sungai Yordan itu bau, sungai Yordan itu kotor, bagaimana aku bisa mandi di sungai yang sangat kotor dan menjijikkan itu? Aku ini panglima, aku ini gede, aku ini panglima, aku ini, tapi kenapa aku disuruh mandi di sungai yang kotor? Adik-adik lihat, kesombongannya tidak menurun, penyakit kustanya tidak menurunkan kesombongannya dia. Dia tidak sadar, aku butuh sembuh, aku ini butuh sembuh. Apapun yang kamu katakan Nabi Elisa, aku akan turuti dan aku akan lakukan. Tidak, ternyata kepada Naaman, dia marah-marah, dia marah-marah. Ya, dia marah-marah dan dia berpikir, aku ingin sungai mandi di sungai bersih yang harum, yang bening, yang jernih. Aku tidak mau mandi di sungai Yordan yang kotor. Proses Tuhan itu memang mungkin
menyakitkan dalam kehidupan kita. Tapi proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mendewasakan kita, merubah karakter kita. Sadari betul adik-adik. Maka dari itu kita harus bersyukur. Kita harus tetap berterima kasih pada Tuhan. Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik. Nah, ayat berikutnya, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi Elisa itu menyuruh perkara yang sukar kepada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya pergi kepadamu dan berkata, mandilah, maka engkau menjadi sembuh. Saat dia marah, Naaman marah, dia ingin pulang. Kira-kira kalau Naaman pulang dan tidak mandi di sungai Yordan, apa yang terjadi? Apakah Naaman sembuh? Tidak, adik-adik. Naaman akan pulang, tetap kembali ke rumahnya dengan penyakit kustanya. Tapi lihat, Tuhan tetap punya karya yang baik dalam diri Naaman. Tuhan tetap mengharapkan Naaman itu sembuh. Naaman itu mungkin mau meninggalkan kesombongannya. Dia pakai bapak ini untuk apa? Berkata kepada Naaman. Seperti gadis tadi, Tuhan pakai gadis kecil itu untuk berbicara kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, bahwa ada Nabi Allah di Israel. Nah adik-adik, seringkali Tuhan bisa pakai semua orang. Mungkin kita berpikir, aku masih muda, aku masih SMP, aku masih SMA, bahkan aku masih kuliah, aku masih sekolah